Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hafid Andwi Prastio MPD, sebagai pengajar praktik saya di CGP Angkatan 7 Kabupaten Semarang, dan Ibu Laili Kartikasari SPD, rekan sejawat saya. Baiklah, di sini saya akan melakukan coaching pasca observasi supervisi akademik pada siang hari ini kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Laili. Selamat siang Bu Laili, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita sudah melaksanakan coaching pasca observasi ya Bu Laili ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Laili terkait dengan observasi pembelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan kemarin ya Bu. Apa Bu Laili harapannya dari pertemuan pasca observasi setelah saya melakukan observasi di kelasnya Bu Laili? Terima kasih Bu Alfi. Jadi setelah observasi itu saya berharap kalau pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan itu mendapat masukan dari Bu Alfi ya. Dari masukan-masukan itu yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dilengkapi dengan KSE. Oh, gitu ya Bu. Jadi fokus dari tujuan Bu Laili adalah untuk mendapatkan masukan-masukan ya Bu ya. Terus bagaimana perasaan Bu Laili dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin? Ya, saya merasa senang karena saya ibaratnya itu mendapat sebuah pengalaman baru, ilmu baru, kemudian pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan yang sudah ada di modul, dan juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang menurut saya itu masih ada kekurangan, yaitu saya berharap ada masukan dan perbaikan untuk pembelajaran saya yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi Bu Laili itu merasa pembelajaran yang dilakukan kemarin masih ada kekurangan ya Bu Laili ya. Kira-kira mengapa ya Bu Laili merasakan ada kekurangannya gitu? Ya. Kekurangannya itu ada di bagian murid ya, murid. Jadi ya, masih ada beberapa murid itu yang saya merasa melihatnya itu masih kurang antusias gitu Bu. Jadi semangatnya masih ada yang kurang gitu. Oh begitu. Jadi Bu Laili itu merasa kalau anak-anak banyak yang pasif begitu ya intinya ya Bu ya. Jadi kurang semangat, kurang aktif dan sebagainya. Coba Bu Laili ceritakan sejauh mana pembelajaran yang telah Bu Laili lakukan di kelas 7 kemarin terkait dengan kendala anak-anak yang pasif atau kurang antusias. Kira-kira Bu, strategi apa yang akan Bu Laili lakukan pada tahap berikutnya? Ya. Mungkin dari observasi kemarin itu saya belajar dari itu, saya kedepannya bisa membuat pengelompokan, jadi jumlah kelompok yang lebih kecil, jadi mereka bisa lebih fokus. Kalau kemarin itu masih cukup besar kelompoknya, kemudian masih terlihat anak-anak atau murid-murid itu yang terlihat pasif gitu Bu. Jadi kalau yang kelompoknya lebih kecil itu kan lebih terlihat aktif, kemudian mereka juga sudah membuat kelompoknya itu berdasarkan kemauan mereka sendiri. Betul sekali ya Bu ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi kan memang anak itu kan bisa memilih sendiri kelompoknya ya, tidak ditentukan oleh guru ya Bu ya. Kemudian di situ kemarin itu kelompoknya memang agak banyak ya Bu ya per kelompoknya. Jadi kira-kira ya Bu ya, apa yang perlu dikembangkan Bu dalam hal ini? Ya. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Salah satunya itu keaktifan siswa dalam bertanya ya. Jadi respon dia dalam pembelajaran. Kemudian tidak hanya di bahasa Indonesia tapi juga untuk mata pelajaran yang lain. Kemudian dengan kelompok yang lebih kecil, jumlahnya lebih kecil tadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi dilengkapi dengan KSE, itu mereka punya kesempatan untuk lebih aktif untuk menyampaikan idenya, pendapatnya, gagasannya itu. Jadi kalau kelompoknya besar dengan kelompok kecil jelas akan berbeda ya Bu ya, kira-kira seperti itu ya. Betul sekali Bu Laili. Jadi anak memang harus dibiasakan untuk bisa aktif bertanya di kelas ya Bu, agar mereka itu bisa mengemukakan ide-idenya atau pendapatnya. Apalagi kan sekarang ini kan kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Jadi kita itu menggunakan pembelajarannya sudah berdiferensiasi dilengkapi dengan KSE. Pembelajaran itu yang berpihak kepada murid ya Bu ya. Pertanyaan terakhir saya ya Bu ya, komitmen atau rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Laili lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan selalu berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran saya, jadi pembelajaran yang lebih menyenangkan, pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan tentunya
saya juga bisa mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk belajar bersama. Luar biasa ya Bu ya. Lalu Bu, hal baik apa yang Ibu akan pertahankan dan hal baik apa yang akan Ibu perbaiki? Ya, untuk yang akan saya pertahankan, terutama untuk membuat sesuatu pembelajaran itu pasti dengan rencana. Ya, RPP Ya, misalnya itu atau dia, modul ya, ajar itu gitu ya Bu ya. diperbaiki. Kemudian ya saya akan membuat siswa itu lebih aktif di kelas. Maksudnya. Jadi itu yang akan Bu Laili pertahankan dan perbaiki ya. Terus kira-kira kapan Bu Laili akan memulainya? Ya, untuk memulainya berarti setelah pembelajaran kita itu pasca observasi itu ya Bu. Jadi mempunyai atau memilih strategi pembelajaran yang sesuai, yang berpihak kepada murid. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Bu Laili sudah punya sebuah rencana tindak lanjut ya untuk kedepannya pada pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Baiklah Bu Laili, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari hasil observasi saya. Itu saya melihat dari segi materi ya, Bu Laili itu sudah menyampaikan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian dari segi media juga Bu Laili kemarin sudah membuat sebuah rencana yang sudah cukup bagus ya. Ada berbagai media ya, terutama pada LKPD anak itu kemarin sudah saya lihat ada LKPD yang kinestetik, kemudian ada ya visual, kemudian ada auditori ya Bu ya. Jadi sudah istilahnya sudah mencakup semuanya. Juga kemarin juga ada KSE juga ya. Kemudian sumber belajar yang digunakan oleh Bu Laili juga sudah mengarah, kemarin banyak berita-berita ya, dari berita yang terupdate saat ini lagi viral itu ya tentang kecelakaan biji begitu ya, juga tentang fenomena alam seperti banjir dan sebagainya, sehingga lebih memahamkan anak ya pada pembelajaran yang telah Bu Laili lakukan. Baiklah, terima kasih Bu Laili, semoga apa yang menjadi harapan, menjadi komitmen, juga tindak lanjut dari Bu Laili dapat terlaksana dengan baik. Baiklah, saya silakan kepada pengajar praktik yaitu Bapak Hafid Andri Prasetyo untuk menyampaikan komentarnya tentang coaching supervisi pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Bu Laili. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Alfi, terima kasih Bu Laili. Saya di sini sangat bangga sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Alfi dan Bu Laili ini. Saya lihat sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama yaitu prinsip kemitraan, yang kedua yaitu prinsip proses kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Saya lihat tadi Bu Alfi itu juga tidak menggurui, jadi tepat sekali dalam proses coaching supervisi akademik ini tidak menggurui rekan sejawat. Yang kedua, percakapan pun terjadi secara dua arah. Jadi ada timbal balik, ada tik-tak yang baik antara Bu Alfi dan Bu Laili. Selanjutnya, pada memaksimalkan potensi itu ada tindak lanjut konkret untuk perbaikan kedepannya yang akan dilakukan oleh Bu Laili. Itu yang sepenuhnya baguslah untuk coaching hari ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas komentar dari Bapak Hafid Andri Prasetyo yang sudah memberikan banyak masukan kepada saya juga Bu Laili pada kesempatan siang hari ini. Semoga dapat menambah pengalaman juga ilmu bagi kami berdua. Demikianlah coaching supervisi pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih kepada Bapak Hafid Andri selaku pengajar praktik dari saya, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang, dan Bu Laili rekan sejawat saya. Akhirnya alhamdulillah kami sudah melaksanakan untuk coaching pasca supervisi observasi hari ini. Saya tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.